Oke, rekan-rekan, selamat siang dan selamat datang di mata kuliah Teologi Doa dan Devosi. Siang hari ini kita akan membahas tulisan seorang dosen yang kurang begitu terkenal ya, namanya Mutiara Andalas. Pernah nulis buku Ekarisi sebagai Fiesta Kehidupan, dan di dalam buku itu ada sebuah tulisan tentang doa-doa dalam Ekaristi Kaum Muda di Gereja Santo Antonius Kota Baru pada tahun pertama dan kedua penyelenggaraannya. Mari kita bicara dulu tentang Ekaristi Kaum Muda. Hendrikus, the one and the only ya, yang kameranya nyala. Oke, Hendrikus. Sudah kenal lama Ekaristi Kaum Muda, Hendrikus, Dana? Belum lama Romo, mungkin baru ketika masuk SMA Romo, Oke, waktu itu kamu di Jogja atau di kota lain? di Lampung Romo. Oke, waktu itu penyelenggaraannya berarti di paroki kamu. Iya Romo. Ya. Oke, kesan kamu kalau Ekaristi Kaum Muda itu Ekaristi kayak apa sih? Kalau menurut saya Kartika Muda itu yang mengena mungkin di ketika apa ya Romo, ada khotbah itu sesuai dengan relate dengan kaum muda gitu Romo. Oke ya, jadi khotbahnya relate dengan kaum muda. Di tempat kamu sendiri ketika itu diselenggarakan ada catatan nggak? Atau ketika kamu udah pindah ke Jogja, mungkin ikut beberapa kali kesempatan EKM juga. Apakah kamu punya catatan tambahan untuk penyelenggaraannya EKM atau sesuatu yang melampaui khotbah yang mungkin kamu lihat, mungkin kalau di waktu kamu SMA itu yang paling impresif ya buat kamu? Apa ya Romo? Di Kartika Muda itu lagu-lagunya, lagu-lagu Mm-mm. dan yang bertugas juga mesti orang muda dan eh, apa ya Romo? Tidak hanya apa ya, ada penampilan-penampilan juga gitu Romo dari kaum muda. Oke, jadi petugas-petugasnya orang muda dan ada isiannya ya. Isiannya itu bisa drama, bisa baca puisi, bisa jadi juga nyanyi, dan macam-macam yang lain. Oke, Hendrikus Danan. Sekarang kamu boleh nunjuk teman kamu, dan seperti kebiasaan baik kita, jadi yang ditunjuk silahkan menyalakan kamera ya. Setelah itu kalian boleh mematikan kamera setelah ada orang baru yang kamu tunjuk dan sudah menyalakan kamera. Silahkan, Danan. Kita masih pengen memberi background ya, terutama bagi teman-teman yang barangkali Ekaristika Muda itu masih sesuatu yang baru, meskipun kalian sudah lumayan lama ya di Jogja, tapi siapa tahu ya ada yang selalu memilih misa yang umum atau misa biasa. Silahkan, Danan. Ini ada Tessa dan Fanny Romo. Oke, ya ini para dedengkotnya. Siapa yang ingin kamu ajak bicara? Fanny Romo. Oke, Fani. Oh iya, mereka berdua ya. Ya, Ya, oke. Siapa yang mau omong duluan? Tessa atau Fani? terserah Romo. Ini Oke. Romo. Ini sudah sesuai urutan namanya? Atau kebalik? Tessanya yang mana, Faninya yang mana? Saya Fani mau Oke, berarti yang sudah kiri. sesuai urutan ya. Saya Oke, mulai dari Fani dulu aja. Pernah ikut EKM, Fani? pernah Romo Oke, apa sih yang buat kamu menarik, mengesan dari EKM? Kamu dulu SMA-nya mana, Mbak Fani? di Pangudi Luhur. Pangudi Luhur. Pangudi Eh, Luhur itu banyak sekali ya? Giriwoyo. Oke, pernah menjadi penyelenggara EKM? Atau pernah ikut EKM? Pernah Romo. Oke, yang mana? Penyelenggara juga? Panitia. Oke, panitia. Apa sih yang mengesan, mungkin juga challenging ya, dari memanitiai Eh, IKM?
Kalau menurut saya itu yang paling berkesan itu rangkaiannya mau beda soalnya dari kayak misal biasa. Soalnya Mm-mm. pas pengalaman waktu bulan November kemarin kan OMK saya mengadakan EKM. Heeh. Dalam rangkaian itu tuh beda sama kayak misa biasa. Soalnya di homilinya itu dikemas dalam kayak drama gitu. Jadi eh, dibandingkan dengan misa-misa biasa kan kayak khotbah romonya ngomong terus, tapi dalam EKM bulan November kemarin homilinya itu dikemas dalam drama-drama gitu dari OMK-nya tersebut gitu Romo. Oke ya, jadi dalam homilinya biasanya ada penampilan tertentu ya, bisa pantomim, bisa drama, sekarang ini bisa film ya, cuplikan film yang dibuat oleh penyelenggara dan kemudian biasanya romonya ngapain sih kalau bagian homilinya sudah banyak kalian ambil gitu? Benar Romo? Romonya biasanya lalu tinggal ngapain? Kalau apa ya, hampir semua waktu homili biasanya sudah kalian isi. Biasanya itu pas di akhir kayak berikan kesimpulan gitu dari Oke. rangkaian dramanya itu. Ya, oke. Jadi romonya biasanya lebih menarik kesimpulan ya dari yang sudah kalian tampilkan. Oke, Mbak Fani, terima kasih. Mbak Ya, Tessa, ya Romo. kalian nggak perlu loh, kameranya cukup untuk 2 orang ya, nggak perlu satu ngumpet, satuan ya. Wajah kalian udah cukup kok. Pernah ikut EKM? Pernah ikut misanya Romo. Oke, di mana waktu itu? Di Kota Baru? Saya di lain? Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Oh, Klepu juga ada EKM ya? Iya. Saya Iya, itu kalau hujan ya ke Klepu itu kok rasanya jauh gitu ya. Ini Tessa, sejauh kamu alami apa sih yang menarik dari EKM kalau kamu bandingkan dengan Ekaristi yang lebih reguler ya yang diselenggarakan di Klepu. Di Klepu itu beberapa Ekaristi dalam bahasa Jawa, guys. Jadi pastikan kamu bisa bahasa Jawa ya kalau misa di Klepu ya. Ya, kalau yang menarik tuh waktu misa EKM dibanding misa yang lainnya tuh waktu offline ya Romo. Kalau waktu offline tuh jadi waktu misa itu tuh emang semuanya tuh panitia misa, terus habis itu kayak petugas-petugas tuh dari kayak dari orang muda sama remaja kayak gitu. Terus biasanya serangkaian EKM itu tuh nanti kayak ada suatu ini loh kayak jadi ada suatu acara di mana itu tuh kayak ada penampilan gimana sih, kayak ada band, terus ada kayak waktu itu sempat ada ngundang Bintang tamu. pokoknya ngundang kayak ini loh, pokoknya dia nyanyi loh tapi saya lupa siapa orangnya. Ya pokoknya kayak ada penampilan band gitu, terus ada pementasan wayang juga, waktu itu. Jadi serangkaian acara EKM itu habis misa, terus ada kayak penampilan band kayak gitu, terus nanti baru kayak ada pementasan wayang kayak gitu sih mau kalau bedanya EKM sama misa yang lain. Oke ya, jadi ada penampilan, bisa jadi orang muda, bisa jadi kita datengin seseorang ya, yang pokoknya dekat dengan orang muda. Nah, di Kota Baru pernah ada ya wayang hip hop ya. Jadi wayang tapi omongnya hip hop ya dan nyanyinya hip hop ya. Oke, Tessa dan Fani. Satu lagi, kalian pilih satu orang dong yang ada di grup ini ya. Cowok atau cewekmu? Boleh cowok, boleh cewek ya. Yang mungkin sudah lama kalian tidak lihat wajahnya. Dominikus Arianto Romo. Oke, Dominikus Arianto. Ya. Halo, Romo. Kamu lagu di mana ini, Dominikus Arianto? Ini lagi di toko, Romo. Oh, lagi di toko. Oh, kamu punya toko ya? Orang tua. Oh, orang tua. Kalau ada yang beli, uangnya masuk uang saku kamu sendiri ya? Uang saku. Oke, pernah ikut EKM, Dominikus Arianto? Ekaristi Pemuda? Pernah. Itu dilaksanaan di Stasi Cisantana, Romo.
Oke, stasi Cisantana ya, yang dekat Gua Maria ya. sama Jenderal OSC Ramat Tarpin. Oke. Suasananya EKM-nya gimana sih, Dominikus Haryanto, kalau kamu membandingkan mungkin di tempat-tempat lain yang kamu pernah ikut EKM gitu? Ya menurut saya kesannya tuh itu sih Romo, yang membedakannya tuh ciri khasnya tuh dari khotbahnya Romo, relate banget sama kehidupan orang-orang muda seperti kayak permasalahan studi ataupun hubungan-hubungan gitu. Begitu Romo. Oke, jadi yang apa ya, terasa banget yang membedakan dari Ekaristi yang lebih reguler di pemilihnya ya. Ya begitu Kamu Romo. sendiri pernah jadi penyelenggara? Maksudnya ikut apa ya, mendesain EKM gitu di Enggak, Romo. stasiun kamu? Belum pernah. Oke, belum pernah. Oke, terima kasih Dominikus Arianto ya. Selamat sambil jualan ya. Jangan sampai ada customer yang terabaikan. Oke, rekan-rekan, hari ini kita akan bicara tentang salah satu bagian dari EKM ya. Sebentar, saya coba lihat di manakah file saya. Ya, mudah-mudahan ketemu ya. Oh ya, ini betul. Saya ngambil dari buku saya sendiri, teman-teman, tentang Ekaristi Kaum Muda, dan salah satu bagian dari buku itu adalah saya nulis tentang bagian yang memang agak jarang ya dibicarakan. Tadi kalau bicara, kalau EKM itu sangat identik dengan penampilan, dengan khotbah, ya, dengan bahkan mengundang bintang tamu. Nah, saya mau mengambil bagian yang lumayan kecil ya dalam EKM, yaitu doa-doa. Karena buat saya tema yang kita bicarakan ini relatable ya dengan tulisan Paus Fransiskus tentang doa sebagai persahabatan dengan Allah. Nah, dan buat saya ketika saya melihat doa-doa EKM ya, baik itu doa pembukaan, biasanya juga nanti ada renungan sebelum Tuhan kasihanilah kami, lalu ada di ini apa, doa umat ya, lalu doa persembahan, lalu doa komuni, dan kadang-kadang ada doa khusus setelah komuni. Itu buat saya memberikan nafas ya pada Ekaristi Kaum Muda. Sementara kalian tadi ya, Hendrikus, Arianto juga lebih melihat homili ya, itu menafasi Ekaristi, dan ada duo mahasiswi tadi juga penampilan di dalam EKM ya, biasanya pada waktu homili atau pada ruang-ruang lain yang tersedia terbuka untuk itu, juga memberikan tekanan pada bagian-bagian itu menafasi Ekaristi Kaum Muda. Nah, saya akan menggunakan teorinya Romo Tom Jacobs yang sebenarnya menjadi bagian yang penting ya teman-teman untuk mata kuliah ini, teologi doa dan difusi, karena beliau menulis sebuah buku tentang teologi doa, dan beliau mengatakan bahwa doa, terutama bagi orang muda ya, itu menyingkap pengakuan iman mereka akan Allah. Maka sebenarnya ada kredo yang didaraskan oleh orang muda ya, dan itu membantu saya di dalam memaknai ya doa-doa yang dibuat oleh penyelenggara EKM. Orang-orang muda, baik itu mungkin di stasi, atau kelompok-kelompok, atau sekolah-sekolah, atau kampus-kampus ya. Dan saya tertarik untuk melihat tahun-tahun awal EKM, terutama tahun pertama dan kedua, dan kemudian terutama nanti kalau kalian aktif ya di Gereja Kota Baru, ada fenomena yang apa ya, EKM tidak selalu mendapatkan tempat yang sangat terbuka ya untuk mengekspresikan iman orang muda, terutama ketika ada aturan-aturan terkait dengan liturgi ya, dan itu seringkali membuat orang muda down ya, kekurangan ruang ya untuk berkreasi terkait dengan iman mereka. Maka saya memilih tahun pertama dan kedua ketika waktu itu belum ada struktur yang sudah sangat baku ya tentang penyelenggaraan Ekaristi, termasuk Ekaristi Kaum Muda.
Nah, kita mulai dulu teman-teman dengan teologi doa yang sudah diartikulasikan oleh Romo Tom Yakob, salah satu teolog besar Indonesia. Doa bagi orang muda merupakan hubungan dengan Allah dalam bentuk yang nyata dan sadar. Nah, gagasan ini penting banget teman-teman. Doa sebagai hubungan dengan Allah dalam bentuk yang nyata dan sadar. Maka kita coba tanya-tanya dulu ya. Hubungan dengan Allah dalam hidup kalian, apakah hanya terbatas pada doa? Nah, apa yang membedakan kehadiran Allah dalam doa dengan kehadiran Allah di ruang-ruang lain? Oke, saya mau ngobrol dengan Mbak Armita. Silakan Mbak Armita, dinyalakan kameranya. Ya. Iya, Romo. Oke, Mbak Armita. Tadi Romo Tom Yakobs, teolog besar, itu mengatakan doa adalah hubungan dengan Tuhan yang nyata dan sadar. Memang di luar doa, Armita mengalami juga hubungan dengan Tuhan. Mengalami mau kayak melalui sesama gitu. Oke, terutama melalui sesama ya Mbak Armita. Gampang nggak sih Mbak Armita melihat Tuhan dalam diri sesamamu? Terutama yang nyebelin, yang jutek, yang julid, yang ngepoin, dan macam-macam kayak gitu. Gampang nggak sih? Sebenarnya gampang sih mau karena kayak misalnya nih senyebel-nyebelinnya orang itu kan pasti punya sisi positifnya dan kayak kalau kita udah mengenal orang itu lebih dalam ya kita bisa tahu gitu mau gitu sih mau. Oke, kita bersyukur banget ya punya Armita ya. Nyebelin aja kita masih ditemenin ya. Selalu bisa melihat sisi yang positif ya. Oke, kalau selain dalam diri sesama, kamu bisa mengalami hubungan dengan Allah di mana lagi sih? Atau pada momen apa lagi sih? Selain dengan doa, lalu temenan sama sahabat kamu, yang kamu merasa Allah itu bisa saya kenali, Allah itu bisa saya jumpai. Biasanya dalam keheningan gitu sih mau kayak misalnya nih dalam posisi terpuruk terus kadang tuh kan kayak apa ya refleksi ngomong sama diri sendiri kayak kenapa ya aku nggak sesuai dan lain-lain. Nah setelah kita merenung tuh kayak apa ya nanti tuh kayak ada gitu ilham-ilham Roh Kudus gitu mau. Oke, dalam keheningan ya, dan keheningan itu dekat banget sama doa. Ketika kita memang berelasi secara sadar ya. Mungkin ada banyak momen ya kita itu berelasi dengan Tuhan, tapi tidak sangat dengan awareness ya. Misalnya bangun-bangun ya, saya nggak langsung mandi ya, tapi mungkin saya rebahan dulu ya, lalu mikir-mikir Tuhan ya. Pada awal hari ketika kita belum dikejar-kejar dengan macam-macam bisnis ya, lalu mungkin kita jalan-jalan ya, lihat keluar kamar ya, sekurang-kurangnya lihat buka jendela kita dan mungkin kita melihat sesuatu ya atau seseorang, dan mungkin itu seperti kata Mbak Armita membuat kita aware ya dengan Allah. Oke, Mbak Armita, terima kasih. Sekarang Mbak Armita pilih teman kamu dong, satu lagi. Cowok atau cewek mau? Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Yang kayaknya mungkin jarang kita dengar suaranya. Caca mau? Oke, Katarina. Mbak Caca. Halo, Mbak Caca. Iya, Romo. Oke, di manakah kamu? Ya, Mbak Caca, dan saya tadi mau milih kalian ya, cuman saya tuh ragu-ragu, tadi udah ada dua, ini ada dua lagi ya. Gimana, Oke, Mbak Caca. Romo Tom Yakobs, teolog kita mengatakan
doa adalah hubungan dengan Allah yang nyata dan sadar. Lalu Mbak Armita cerita, momen lain di mana saya merasakan hubungan dengan Tuhan itu adalah ketika saya hening, dan yang kedua adalah kalau saya tuh ketemu Mbak Caca dan Mbak Florencia ya, saya bisa berhubungan dengan Allah ya. Nah, Mbak Caca mau nambahin nggak? Kamu merasa bisa menyadari kehadiran Tuhan dan bahkan bisa berhubungan dengan Tuhan di tempat mana lagi ya? Atau pada waktu mana lagi ya? Pada kesempatan mana lagi? Kita bisa lebih aware terhadap Tuhan dalam hidupku. Kalau dari saya sendiri pribadi mau, kalau misalnya saya nolong orang lain gitu, itu saya merasa Oke. kayak Tuhan hadir dalam diri saya, terus untuk membantu dan menolong orang lain gitu loh. Tuhan mau saya tuh kayak itu orang ditolong gitu loh mau. Oke, Mbak Caca bisa cerita salah satu pengalaman menolongmu, sehingga ketika kamu menolong itu kamu merasakan yang kamu tolong tidak sekedar pribadi itu, tetapi ada Tuhannya di situ. Kan sekarang ini terutama di kalangan orang muda ya, saya suka lihat t-shirt ya yang ada tulisannya random acts of kindness. Jadi tindakan-tindakan baik yang random ya. Pokoknya kita ketemu orang dan mungkin sesuatu menggerakkan kita, dan itu saya setiap Sabtu atau Minggu ya, saya punya kegiatan ya, sepeda motoran ya. Kemana gitu ya, pokoknya biasanya ke tempat yang saya jarang-jarang sih. Dan mungkin nggak ketemu kalian juga ya. Sengaja agak menyepi gitu ya dari kehidupan mahasiswa. Nanti kalau ketemu kalian ditanya tugas malah ya. Jadi pokoknya pergi kemana gitu ya. Dan kadang-kadang sesuatu menyentuh saya ya. Misalnya tiba-tiba kalau ke Babarsari gitu ya, itu salah satu rute yang saya biasanya belanja atau apa gitu. Saya beberapa kali ketemu ini ya penjual snack yang buta ya, yang tanpa penglihatan ya. Dan itu mudah menyentuh saya ya. Meskipun sebenarnya nggak punya acara beli snack, tapi ya karena melihat sosok itu ya, mungkin lagi nungguin kok kelihatannya nggak laku ya, ya udah saya berhenti di situ ngobrol sebentar ya, ikut ngelarisi bapaknya ya. Dulu juga sering ya, malam-malam minggu saya suka beli gorengan ya di tempat-tempat yang sepi ya. Jadi memang random acts of kindness ya, pokoknya di mana saya merasa tersentuh dengan pribadi itu ya, lalu saya balik kadang-kadang karena sudah kelewatan ya, saya melakukan U-turn dan biar ketemu orang itu ya. Kadang-kadang ada yang jual kerupuk, ada yang jual singkong atau apa. Kalau Mbak Caca pengalamannya apa sih Mbak? Kalau kita boleh tahu. Kalau saya tuh dulu pas waktu pulang sekolah itu kan saya pakai motor kan sekolah mau. Pulang itu sore. Itu pas pulang itu ada ibu-ibu jalan gitu. Nah, terus saya tuh kayak tiba-tiba langsung berhenti terus nawarin ke ibu-ibunya, Bu, ayo mau saya boncengin nggak pulang ke rumah sekalian saya pulang gitu, Boh. Sama kalau yang di sini tuh biasanya kalau misal ada orang yang mogok atau di jalan berhenti gitu, biasanya tuh saya samperin terus saya tanya kenapa, mau ada yang bisa dibantu nggak begitu loh. Oke ya, jadi terutama dalam diri bahkan orang-orang yang asing ya, Mbak Caca ya, kita bisa melihat invisible God ya, Allah yang tidak kelihatan ya, Allah yang kelihatan dalam sosok manusia yang berkebutuhan khusus ya, bisa jadi simbol-simbol atau orang yang lagi kebanan ya, kebanan itu yang bannya bocor ya. Meskipun saya sekarang tidak mengalami itu ya, karena bannya sudah saya ubah sehingga tidak pernah kebanan ya. Oke, langsung aja di sampingnya Mbak Florencia. Ya.
tanggung ya. Kalau daripada cari-cari yang di luar, kita cari yang satu frame aja. Kalau Ya, Mbak Florencia, pengalamannya apa? eh, mungkin lebih ke ketika satu keluarga itu bisa berkumpul bersama, Rob. Oke, ketika satu keluarga bisa berkumpul bersama, ya. Allah hadir di rumah. Gampang nggak sih Mbak menemukan Allah dalam rumah ya? Ecclesia domestika ya. Gampang nggak sih nemuin Allah dalam diri ayah kamu, ibu kamu, adik-adik, kakak-kakak gitu? Ya, kalau kadang kan kegiatan setiap anggota keluarga kan macam-macam ya, mau kadang bahkan sehari itu tidak bisa berkumpul yang satu tempat, misal untuk makan bersama saja itu nggak bisa gitu, makanya beda waktu karena memang kegiatannya macam-macam. Tapi kalau setelah bisa berkumpul, kemudian mungkin menyempatkan waktu yang cukup, durasinya cukup lama dari biasanya, itu jadi kerasa, oh ya Allah ada di, mata ayah saya itu juga memiliki apa ya, sifat-sifat yang mungkin itulah tangan Tuhan gitu yang diturunkan untuk saya, membantu saya dalam di kehidupan ini gitu. Kemudian dari kakak, dari ibu juga seperti itu. Tapi kalau di satu hari kemudian tidak bisa berkumpul bersama, jarang saling sapa karena kesibukan masing-masing, itu ngerasanya kayak, wah kok kayak gini sih gitu. Dimana mungkin kalau tadi juga Allah sebagai sahabat, saya nggak punya siapa-siapa gitu. Mungkin bisa kerasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Allah ditemukan tidak hanya di gereja ya, tetapi di rumah. Dan seringkali pengalaman itulah yang kita bawa ke gereja ya dalam Ekaristi Kaum Muda. Nah, teman-teman, saya mau ketika saya nyari-nyari ya tentang tema ini, saya itu mencari-cari ya video dan ternyata mencari video EKM sebenarnya lumayan banyak ya. Tetapi yang agak pendek gitu ternyata tidak selalu gampang ya. Nah, ketika saya nyari malah saya ketemu diri saya sendiri ya di dalam video itu. Ini salah satu EKM yang saya bukan saya selenggarakan ya, tapi teman-teman kampus Paingan ya menyelenggarakan. Ini suasana EKM di kampus Paingan ya, rame biasanya. Yang datang lumayan 500-an ya, mahasiswa-mahasiswi dan beberapa warga setempat biasanya yang bersama ya. Karena Tuhan itu seperti internet provider, dia always on. Ya, waktu itu ekaristinya tentang pahlawan ya. Jadi judulnya adalah Patriot Baper ya. Ya, bawa perasaan atau bawa perubahan ya. Nah, itulah tema yang kita bawa waktu itu dan teman-teman ini suasana yang ada di dalam suasana doa ya dari EKM
saya selalu menemukan ini ya, anak-anak muda barangkali kalau dilihat dari rumusan doanya itu masih jauh dari sempurna ya. Tetapi isi doanya itu yang saya seringkali sangat kagum ya. Karena seperti tadi disaringkan Mbak Caca, Mbak Floren, Hendrikus, Aryono, dan duo mahasiswi kita ya, pengalaman-pengalaman hidupnya itu apa ya, seringkali banyak struggle-nya, tetapi pada saat yang bersamaan ada imannya ya, yang saya punya kekaguman ya. Maka tidak salah ya, kemudian Tom Jacobs, teolog doa kita, memahami doa sebagai pengakuan iman terhadap cinta dan rahmat Allah. Jadi Allah lebih dahulu menyapa kita, mencintai kita, dan doa kita kemudian juga terarah kepada Dia. Dan itu seringkali muncul dalam rumusan yang kelihatannya klise banget ya dalam doa. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kalau kita bisa sampai pada pengalaman orang muda, lalu rumusan trinitaris itu tidak klise lagi. Ya. Nah, kita juga menemukan salah satu bagian doa yang penting adalah doa permohonan. Ya. Nah, sayangnya mungkin dalam banyak kesempatan, termasuk misal di kampus kita ya, yang mestinya juga bersuasana orang muda, itu kadang-kadang kita cuma ngambil aja ya dari teks yang sudah ada, dan kadang-kadang lalu kehilangan ya unsur persahabatan itu karena doanya kadang-kadang terhadap sesuatu atau seseorang yang terlalu jauh. Sementara sebenarnya kita punya sesuatu atau seseorang yang lebih dekat ya. Nah, maka ada tantangannya, yaitu orang muda dapat menyusun doa-doa permohonan secara lebih bebas dan bertanggung jawab, serta menjaga ya ciri religius dari doa. Dan saya kira ini juga pengalaman kalian dalam doa yang lebih personal ya. Karena kadang-kadang kita menemukan ya, terutama dalam doa umat itu rumusannya mungkin cenderung kering ya, monoton, lalu jauh dari mengena ya. Karena seringkali dirumuskan oleh orang yang kurang mengerti ya konteks setempat yang kita miliki ya, entah di kampus atau di Indonesia ya. Maka nanti kalau kalian terlibat di dalam tim liturgi, kalian perlu waktu khusus ya untuk menyiapkan terutama doa umat ini ya sehingga lebih mengena. Nah, itu adalah suasananya. Lalu saya kira dalam pengalaman kalian juga ya, subjek doa atau subjek alamat doa adalah Allah Bapa di dalam nama Yesus oleh Roh Kudus ya. Dan kadang-kadang ini yang saya lakukan ketika saya di Paroki Kota Baru ya. Saya biasanya hari Rabu atau hari Kamis itu mengoreksi teks Ekaristi untuk umat yang yang dibagikan itu ya. Lalu biasanya nanti juga dengan Ekaristi anak, Ekaristi remaja, dan Ekaristi kaum muda ya. Dan selalu ini ya kita berusaha untuk tidak banyak mengubah isi maupun rumusannya, tapi kita lebih ingin menajamkan saja ya baik rumusan maupun doa-doa. Nah, minggu depan kita akan melihat masih pengalaman doa ya, yang dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian yang sekarang semester 8 ya. Jadi kakak-kakak kelas kalian itu pernah menerbitkan buku doa makan bersama saya ya. Minggu depan kita akan coba lihat ya. Juga banyak saya edit. Dan kalau kita melihat penyelenggaraan Ekaristi Kaum Muda, sebenarnya penyelenggaraan awalnya sangat simpel ya. Mengajak orang muda untuk gereja. Maka kalau kita melihat rumusan doanya, itu belum menjadi perhatian paling utama ya. Yang lebih menjadikan perhatian mereka adalah isi doanya daripada rumusan doanya. Dan dalam perjalanan waktu, nanti baik rumusan doa maupun isi doanya lebih mendapatkan perhatian ya. Maka kalau misalnya dia mengkritik doa-doa orang muda dalam perayaan Ekaristi
kaum muda kurang trinitaris misalnya ya. Ada benarnya, tetapi kita jangan berhenti di situ ya. Kita perlu menangkap sesuatu yang hendak mereka sampaikan, bahkan ketika doa itu rumusannya kurang sempurna ya. Oke, sekarang saya akan meminta kalian untuk menanggapi yang ada di layar ya. Kredo orang muda zaman ini. Jadi selain kredo yang kita miliki, di Kota Baru itu pernah ada kredo juga ya, yang didaraskan setelah homili. Nah, saya memotong bagian kredonya. Aku percaya orang muda dapat dipercaya. Berbekal kasih dan kepercayaan, akan menumbuhkan tanggung jawab. Keberanian untuk berkreasi, meski kemudian terbukti salah, lebih pantas dipuji daripada tindakan pasif karena takut dinilai salah. Nah, saya minta pendapat kalian. Kredo ini mungkin sekarang ini sulit sekali ya untuk bisa dibacakan lagi. Tetapi pada awal tahun dan tahun kedua dari penyelenggaraan Ekaristi Kaum Muda di Kota Baru, kredo ini dipakai ya. Nah, tanggapan kalian seperti apa melihat kredo semacam ini? Ya, ini ada di halaman dari diktat kalian ya, kalian boleh membuka. Dan seraya kalian menyiapkan di halaman 73 ya. Saya akan memainkan sebuah lagu. Sambil kalian merenung-renung ya. Penulis lagu ini sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Saya bersyukur ya waktu itu diberi kesempatan untuk misa peringatan wafat saudara kita ini. Dia adalah pengarangnya Cinta Selembut Awan. Yang gitar itu pengarangnya ya. Ini adalah kakaknya Katon Bagaskara. Jangan lupa kalian menyiapkan tanggapan kalian atas kredo yang baru saja saya bacakan tadi. Cinta selembut awan masih tersimpan di hati, pesonamu menawan ku dilanda sedih. Mengapa hanya padamu tercurah seluruh rasa, hadir di setiap nafasku, bayangmu menyapa. Mas Ante Manika ini membayangkan Bunda Maria ya, ketika dia menyanyikan lagu. Kini tiada lagi sendiri, namun ku tak rela melepas segala mimpi. Oh, mengapa hanya dirimu yang mampu mengisi hampa sanubari. Anganku hanya lamunan kisah cinta berakhir menjadi kenangan.
Meskipun ku tahu dirimu kini tiada lagi sendiri, namun ku tak rela melepas segala mimpi. Oh, mengapa hanya dirimu yang mampu mengisi hampa sanubari. Kini ku mengerti, anganku hanya lamunan, kisah cinta berakhir menjadi kenangan. Meskipun ku tahu dirimu kini tiada lagi sendiri, namun ku tak rela melepas segala mimpi. Oh, mengapa hanya dirimu yang mampu mengisi hampa sanubari. Kini ku mengerti, anganku hanya lamunan, kisah cinta berakhir menjadi kenangan. Oke, setelah kita dihibur oleh Mas Andre Manika, kebetulan saya pernah misa beberapa kali dengan Mas Andre Manika, bahkan punya hubungan yang cukup dekat dengan Mas Andre ya. Yuk, Mbak Caca pengen siapa yang mengomentari doa atau kredo ini, Mbak Caca? Pilih salah satu temanmu, Mbak Caca. Gregorius Romo. Oke, Gregorius. Silahkan, Gregorius. Ya, Romo. Oke, ya, tampakkanlah wajahmu, Gregorius. Ya, yuk silakan dikomentari. Kalau kamu membaca kredo semacam ini, apa kesan yang kamu dapatkan? Beda banget ya, pastinya dengan kredo yang biasanya kita daraskan setelah homili. Gimana, Gregorius? Apa komentarmu melihat kredo semacam ini? Baik, Romo. Menurut saya, Romo, setiap orang muda pasti mempunyai karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Nah, yang dibutuhkan adalah kesadaran diri orang muda tersebut. Apakah mereka sadar memiliki karunia itu dan mengembangkannya? Oke. Ya, lalu kira-kira kalau kamu membaca kredo ini, orang muda kepedean, orang muda sadar diri, atau gimana, Gregorius?
Coba kamu baca lagi yang di layar ya, yang ada stabilonya. Silahkan kamu baca. Mikrofonnya dinyalakan ya. Baik, Romo. Aku percaya orang muda dapat dipercaya, berbekal kasih dan kepercayaan, kan menemukan tanggung jawab, keberanian untuk berkreasi, meski kemudian terbukti salah, lebih pantas dipuji daripada tindakan pasif karena takut dinilai salah. Kalau kira-kira kredo ini apa ya ditujukan kepada gereja, ya. Kira-kira orang muda mau omong apa sih dengan kredo ini? Mungkin lebih ke tindakan, Romo. Berani untuk mengembangkan sesuatu meskipun salah, daripada tidak bertindak apapun. Oke ya, jadi bahwa lebih baik orang muda itu bertindak sesuatu meskipun kemudian terbukti salah ya, daripada tidak bertindak sesuatu pun. Oke, Gregorius, terima kasih. Sekarang kamu tunjuk teman kamu. Satu lagi, Gregorius. Siapa? Gregorius yang kamu pilih? Jangan lupa di-unmute mikrofonnya. Rika, Romo. Rika, oke. Mbak Rika, silakan. Ya, Mo. Oke, Mbak Rika. Gimana Mbak Rika kalau baca kredo kayak gini? Apa yang ada dalam pikirannya Mbak Rika? Kalau misalnya kredo ini disampaikan oleh orang muda kepada gereja. Orang muda pengen diapain sih oleh gereja dengan kredo semacam ini? Orang muda pengen diapain itu maksudnya biar berguna bagi gereja gitu ya, mau apa gimana? Jadi kita bayangkan aja ya, kredo ini semacam surat gitu ya, surat terbuka dari orang muda kepada gereja ya. Nah, Rika menangkap nggak yang tersirat dari kredo ini ya? Kalau surat ini ditujukan kepada gereja, sebenarnya orang muda pengen gereja ngapain sih terhadap mereka? Pengen dikasih kepercayaan dari gereja untuk orang muda gitu, Mo. Oke. Soalnya ini kalau orang muda itu kan aku percaya orang muda dapat dipercaya. Kalau kita dipercaya sebagai orang muda, itu pasti bisa menumbuhkan tanggung jawab juga di dalam diri kita gitu, Mo. Oke, ada yang mau ditambahkan? Jadi orang muda pengen gereja itu menaruh kepercayaan ya, dan tidak menaruh kecurigaan ya. Lalu tidak memberi peran-peran yang besar kepada orang muda, atau kalau dalam bahasa sekarang ya, tidak cukup kita memandang orang muda sebagai masa depan gereja, melainkan kita perlu melihat mereka sebagai masa kini gereja ya, dan bahkan masa kini Allah. Kalau yang paragraf kedua, Rika? Ya, kalau yang paragraf kedua ini saya nangkepnya itu orang muda kan melakukan sesuatu, meskipun lebih baik orang muda itu melakukan sesuatu daripada nggak melakukan sesuatu gitu, daripada diam aja. Nah, mau entah dipuji, mau entah apa, itu harusnya ya gereja harusnya terbuka aja akan apa yang dilakukan oleh orang muda gitu, Mo. Oke, jadi orang muda itu nggak suka mager ya, mereka suka berkreasi. Ya, dan mungkin sebagian dari hasil kreasinya ya belum perfecto ya, belum sempurna, bahkan mungkin di mata gereja ya, barangkali bahkan salah ya. Tetapi mengutip Lady Gaga ya, niat baik orang muda itu sudah harus kita apresiasi ya. Kalau orang muda itu punya niat baik ya.
bahwa eksekusinya itu kurang sana sini, ya itu kita terima. Ya. Kalau mereka kita terima dengan segala kekurangan-kekurangannya, mereka akan do great things ya. Oke, Mbak Rika, terima kasih sekali atas sumbangan pemikirannya. Ya. Kita akan kembali ke Mbak Eca. Halo, Mbak Eca. Mbak Eca. Halo Romo. Oke. Kalau di Papua dulu suka ada Ekaristi Kaum Muda nggak sih, Mbak Eca? Kalau dulu di tempat saya itu di sekolah misalnya. Halo Romo, kedengaran nggak suara? Kedengaran suaranya, kedengaran jelas. Kalau EKM itu nggak terlalu familiar sih tempatnya. Tapi yang lebih ini sih kayak hari Minggu tuh dikasih tugas untuk orang muda misalnya ya Mudika yang bertugas minggu ini. Terus nanti mereka yang bertugas dari hari Minggu itu misalnya semua lagu dan segala macam itu sih Romo. Terus khotbahnya juga yang seperti yang tadi diceritakan sama teman-teman dan juga Romo bahwa lebih ke orang muda gitu sih. Oke, kalau di Jogja pernah ikut EKM nggak? Pernah tapi ikut misanya aja Romo. Oke, gimana menurut kamu ya suasananya? Misalnya kamu diminta muter waktu lagi ya di Papua. Wah, saya harusnya EKM-nya sejak dulu di Papua ya, nggak harus ketika sudah sampai di Jogja ya. Gini sih Romo, yang terpenting adalah bukan muter waktunya, tapi bagaimana bisa mengembangkannya nanti sih. Jadi kayak ya. Setelah balik dari sini mengadakan EKM atau Ekaristi Kaum Muda dengan apa ya ininya sendiri. Terus karakteristiknya sendiri gitu sih Romo dari aku. Terus yang dulu di Kota Baru itu aku ikut EKM pas malam Natal ya kayaknya waktu itu 2019. Yang tugasnya dari pendikat itu ya? Iya Romo. Yang agak fals itu tuh lagu apa tuh? Yang bisa Romo Tommy ya. Oke, terima kasih Eca. Ya, sekarang dibaca dong Eca. Ya, ini salah satu doa orang muda yang tidak hanya memanggil Allah sebagai sahabat, melainkan juga menghargai persahabatan yang terjadi antar orang muda. Dibaca ya Eca ya. Allah Bapa sahabatku. Marilah berdoa. Allah Bapa sahabatku, seringkali aku tidak menyadari betapa berharganya sahabatku. Aku belum bisa memaknai indahnya persahabatan yang kumiliki. Bukankah hatiku untuk dapat menghargai dan peka pada sahabatku? Karena tanpa dia, aku tidaklah berarti. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Oke ya, dan barangkali kalian kurang menyadarinya, tetapi di dalam doa seringkali kita punya preferensi ya. Siapa yang kita sebut? Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus ya, kalau kita tidak menyebut ketiga-tiganya ya. Dan itu sebenarnya sering berbicara tentang pengalaman kita ya. Kalau kita memandang hubungan kita dengan Allah itu dengan sosok yang transenden ya, maka hubungannya lebih vertikal ya. Saya memandang Allah Bapa ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Allah itu sedemikian dekat dengan kita, bahkan dia berkenan menjadi sahabat kita, maka biasanya yang menjadi tekanan adalah demi Kristus, Tuhan, dan sahabat kami ya. Nah, nanti kalau kalian ketemu di persekutuan doa, nah biasanya yang paling sering disebut dan buat kita ini yang kadang-kadang paling jarang kita sebut, yaitu Allah Roh Kudus ya. Karena kita memberikan tekanan pada kehadiran Roh Kudus ya di dalam komunitas kita. Maka nanti ada komunitas Tritunggal Maha Kudus ya. KTM ya, atau nanti juga persekutuan-persekutuan doa itu memberikan emphasis ya pada kehadiran Roh Kudus.
Dan bahkan nanti juga dalam hubungan dengan agama-agama lain, lalu Allah kita sapa sebagai Tuhan segala insan. Ya. Nah, ini menjadi apa ya? Sesuatu yang sangat personal. Juga tentu orang muda itu punya pengalaman dengan apa ya? Dengan kitab suci ya. Dan dulu salah satu yang membuat saya itu apa ya? Kadang-kadang gemes ya dengan EKM itu kok banyak pakai bahasa yang puisi-puisi ya, genit ya. Nah, apakah orang muda itu genit-genit dalam berbahasa? Enggak juga ya. Tetapi orang muda itu seringkali menemukan bahwa bahasa kita itu terbatas ya. Sehingga kita seringkali mencari apa ya, kata yang baik ya untuk mengungkapkan pengakuan iman kita pada Allah. Dan itu seringkali yang memberikan tempat pada itu adalah bahasa puisi ya. Maka lagu itu seringkali punya kedekatan dengan kalian ya. Karena lagu itu banyak ditulis dalam bahasa yang puisi daripada bahasa-bahasa lain. Oke, sebentar. Mudah-mudahan. Oh ya. Ya, sambil nunggu teman-teman, saya coba lihat ya, mengapa ada satu lagu yang kelewatan ya. Lupa saya taruh di manakah lagu itu? Ya, makin dia minum lagi ini. Nggak bisa tidur. Ya, siapa yang tidak bisa tidur? Oke, sebentar ya teman-teman. Ada satu lagu yang hilang, padahal sudah saya download ya. Untuk menutup kelas kita, saya coba cari dulu ya. Siapa tahu sudah saya download, cuman lupa tempatnya ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Memang lupaan ya, saya insert ke file kita. Nah, teman-teman, minggu depan kita masih akan melihat ya salah satu praktek orang muda yang berdoa, dan ini bukan orang-orang yang jauh ya. Ini adalah kakak-kakak kelas kalian yang sekarang ada di tingkat sedang nulis skripsi ya. Mereka pernah menulis lagu, pernah menulis doa ya. Dan minggu depan kita akan membaca doa-doa mereka. Lagu ini akan mengakhiri kelas kita pada siang hari ini. Lagu juga yang mengambil inspirasi dari pengalaman orang muda, terutama yang ke gereja Kota Baru. Ya. Tuhan, hidup ini tak selalu mudah, berbatu terjal dan penuh liku. Terkadang terluka dan menderita, namun akan tetap ku jalani. Badai guntur kan ku hadapi, jurang tebing ku rayapi, duka lara pun ku alami. Dalam doa orang muda, baik pengalaman mereka dengan Allah maupun pengalaman hidup mereka itu ketemu. Gunung pun kan ku daki, laut kan ku seberangi, jalan berliku ku telusuri. Dan karena kadang-kadang kata-kata tidak bisa mengungkapkan seluruh perasaan hati orang muda, maka bahasa puisi seringkali dipilih ya, untuk mengartikulasikan pengalaman mereka.
selalu mampu untuk mengasihi. Bila dibenci dan disakiti, meski lemah dan tak berdaya jiwa, namun akan tetap ku jalani. Badai guntur kan ku hadapi, jurang tebing ku rayapi, duka lara pun ku alami demi meraih apa yang ku cari. Gunung pun kan ku daki, laut kan ku seberangi, jalan berliku ku telusuri. Apapun yang terjadi, aku takkan berhenti. Bila di sana ku temukan cinta, bila di sana ku temukan cinta. Dan karena orang muda seringkali rumusan doanya barangkali belum trinitaris, kurang sana-sini, salah ejaan. Jangan sampai kita lose sight ya teman-teman ya. Terutama lihatlah hati doa mereka ya. Sesuatu yang ingin mereka ungkapkan seringkali dalam bahasa yang belepotan gitu ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas perjumpaan kita siang hari ini. Mudah-mudahan nggak ngantuk-ngantuk ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan lihat karya kakak-kakak kelas kalian. Doa kakak-kakak kelasmu kayak apa ya? Nah, kita akan lihat ya. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, Terima kasih, Romo. selamat melanjutkan kegiatan guys.